Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari JASMA Indonesia, yaitu Jaringan Alumni SMA. Saya dari alumni Percik. Saya alumni Medan. SMA 4 Jakarta. SMA 4 Jakarta. Alumni Makassar. SMA 14 Jakarta Timur. Ini kita akan bicara tentang masalah politik ringan kali ya, situasi politik ya yang terjadi. Kan kemarin ini saat tanggal 25 ya, tanggal 25 itu kan kita itu dikagetkan ya, 25, 28 itu aksi yang besar banget ya, dan sedikit, bukan sedikit ya, tapi memang merusak ya itunya ya, dan itunya juga sampai itu banget, luas banget yang diinikannya. Nah, itu juga menelan jiwa juga ya. Jadi kita tuh maksudnya gini, kita melihat sekarang ini pasca aksi 25, 28 dan kemarin itu pasca kerusuhan itu apa sih, gimana coba deh? Kalau menurut gue ya ya berbeda ya dengan waktu kita aksi di tahun 2000 dari mulai 2019 ya. Tapi makin kesini yang kita lihat sepertinya ada sistematis. Oh iya. Yang seperti dulu kita gede-gedean ya, tapi begitu cepat disisir, begitu selesai. Nah untuk sekarang ini Berhari-hari ya? berhari-hari. Betul. Jadi yang itu menjadi pertanyaan buat kita dan PR juga buat kita semua. Nah kalau gimana? Benar-benar juga sih ya. Kita kemarin itu kita lihat itu biasanya ya untuk kekuatan kita ya manusia ini kan bisa, apalagi yang 28 ya, setelah 28, 29, 30 ya. Gitu itu kayaknya terus-terusan. Ya ada di beberapa daerah tertentu, dan ini maksudnya ini terjadinya bukan di Indonesia, bukan di Jakarta aja loh, tapi juga di daerah-daerah kan ya. Jadi seperti estafet. Iya, jadi ada malam. iya betul. Ada yang aneh gitu. Iya, ngerasa betul. Dan coba ini kan Mbak kan rumahnya di daerah merah ya, zona merah kan ya, kalau nggak salah ya, zona merah ya. Itu gimana tuh Mbak? Ya kondisinya sih memang agak mengkhawatirkan ya, karena kan kita juga kalau mau keluar juga ragu-ragu gitu. Betul. Jadi menurut saya sih ini kalau bisa anarkis ini janganlah diteruskan. Nah, untuk keamanan dari negara juga harus ditingkatkan, polisiannya. Iya, betul. Jadi kondisi sekarang ini waktu dipertanyakan ada apa sebenarnya? Ada apa? Iya, betul. Ada udang di balik batu. Ya. Oke, ya benar sih, semua itu mempertanyakan gitu ya, dan memang ada yang aneh. Dimulai dari aneh itu adalah kalau kita sebagai pemerhati ya mungkin ya, kita melihat mulai dari tuntutannya lah gitu ya, dari tanggal 25, 28 itu mulai dari tuntutan tuh ada yang mulai aneh ya, ada yang sepertinya ingin mengarah-arahkan gitu ya untuk menuju kayak apa, pelemahan pemerintahan, bener nggak sih ya? Tuntutannya juga bisa berbeda-beda. Nah betul itu. Nah ini kita ini mah rumahnya sih di Tangsel ya. Kira-kira berdampak nggak sih? Enggak ya, nggak berdampak ya kalau buat itu ya. Alhamdulillah ya. Cuman kita nggak bisa ke Jakarta. Iya kan, takut soalnya gitu. Ya. Iya kan benar? Iya. Terus, nah ini teman kita, Mbak, rumahnya Cawang kan? Cawang. Kalau saya tinggal di Cawang, kebetulan di daerah Cawang itu banyak yang dibakar juga. Polseknya dibakar. Nggak jauh juga dari rumah tuh Kalibata. Kalibata lampu merah tuh juga habis juga, tinggal rangka gitu. Di Otista juga, tapi di Otista tidak ada pos polisi yang ada di Cawang. Nah itu juga heboh juga. Anehnya sehari sebelum itu polisi udah berjaga di situ. Kok tahu? Seumur-umur saya ikut demo selama ini ya, kita udah puluhan tahun lah ya di jalan. Itu nggak pernah di daerah rumah saya tuh udah dijaga polisi. Jauh kan dari keramaian tuh jauh. Kemarin itu dijaga polisi banyak itu di jalan, di pinggir-pinggir jalan mereka udah stay berpuluh-puluh gitu ya. Saya sampai turun dari mobil, saya tanya gitu. Polisi itu sampai, loh kok ada ibu-ibu nyamperin gitu. Ada apa Bu gitu. Nggak, saya mau tanya Bapak di sini ada apa? Apa ada kerusuhan di sini gitu. Enggak Bu, kita mendengar bahwa akan ada. Bayangkan mereka sudah intelnya jago ya. Mereka sudah tahu bahwa di dekat rumah tuh akan ada kerusuhan. Dari mana coba taunya?
Kan nggak mungkin kalau bukan sudah itu tanggal berapa tuh? besoknya. Oh, berarti tanggal 25-nya. Enggak dong, kita tanggal berapa tuh yang heboh di Polda? 28, 29-nya. Oke, oke, oke. 29 mereka udah bilang demo akan ada di daerah sini. Terjadinya, orang yang digilas Udah, ya? Oke, iya. oke. Dan kalau menurut saya gini ya, kalau demo kan spontanitas ya. Dan kita terarah karena ada surat, ada izin. Kenapa kok mereka bisa tahu kalau di situ tuh akan ada bakar-bakaran? Oke. Itu pertanyaan. Iya, iya, iya. Terus jarang terjadi di daerah situ. Daerah rumah saya tuh jarang terjadi kalau ada begitu. Tapi kenapa kemarin ada? Saya berpikir gini, apakah udah ada kode-kode dari ini kan, mohon maaf ya, kita kan nggak tahu penyusup ya, siapa dari, apakah dari mana dan mana, walau alam. Tapi kalau yang bikin mengherankan tuh mereka sudah tahu loh ininya. Oke, ya. Apa sih ini step-stepnya? Kalau ini nih akan ada di situ demo, berarti kita jaga di sini. Sudah mapping gitu. Itu aja sih dari saya ya. Tapi walau alam ya, kembali lagi kalau kami kan demonya demo bersih ya, demo murni ya. Kalau ada penyusup begitu ya kelihatan jelas waktu kita pulang kan. Pulang kita masih aman kan? Besokannya kan paginya kita dengar itu udah dibakar yang kita duduk-duduk di situ di depannya gitu. Itu sih. Nah, kita kembaliin.